gerakan aspirasi masyarakat NU setelah Pak Harto diturunkan. Ringkas cerita, warga NU menghendaki adanya partai baru. Nah, disinilah konteks saya diundang oleh PBNU untuk memberikan kesaksian atau konfirmasi atau komparasi tentang informasi kelahiran PKB sampai saya terakhir di PKB 2013. Saya tidak akan menyinggung PKB hari ini atau menyinggung PKB selama saya tidak di PKB, karena saya sekarang sudah berada di partai luar PKB, sehingga saya tidak masuk pada wilayah misalnya menyangkut apa kondisi, situasi, profil, kenyataan, fakta-fakta PKB hari ini. Itu saya tidak punya hak itu, dan saya tidak akan mengatakan itu. Itu bagian dari etika yang saya harus pegang. Apa pertanyaan atau konfirmasi atau informasi yang diinginkan oleh tim PBNU tadi? Pertama, terkait dengan sejarah. Yang kedua, terkait dengan dinamika ketika saya masih berada di PKB. Saudara-saudara, saya katakan PKB tidak ada tanpa NU. PKB tidak ada tanpa Gus Dur. Jadi kesimpulannya PKB tidak akan pernah ada tanpa Gus Dur dan NU atau PBNU, konkretnya PBNU. Kalau ada partai dari NU, dari kalangan NU yang tidak disupport oleh PBNU, apakah bisa ada? Apakah bisa besar? Saya yakin tidak, karena faktanya ada partai di luar PKB yang berdiri dari lingkungan NU itu menjadi partai gurem. Dulu ada namanya PKU, dulu ada namanya PNU, Partai Nahdlatul Ummah. Akhir ada Partai Kebangkitan Nasional Ummah. Tidak di backup, tidak didirikan oleh PBNU, tapi didirikan oleh hanya orang-orang NU. Maka mereka tidak ada bisa memenuhi syarat. Nah, PKB bisa menjadi besar seperti ini, itu ada besar itu karena PBNU dan Gus Dur. Apa kita bisa menyatakan tanpa NU, tanpa Gus Dur PKB ada? Pertama, nah ini saudara bisa catat. Pertama, ketika Gus Dur jadi ketua umum PBNU, memberikan atas desakan warga NU, politisi NU, aktivis NU, NU harus memiliki partai sendiri. NU-nya tetap sebagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan. Jadi yang kita kenal, kita sebut sebagai NU kembali ke khitoh. Nah, jadi itu artinya tidak menjadi partai politik. Tapi NU boleh mendirikan partai politik. Nah, atas dasar perkembangan masyarakat setelah Pak Harto turun, reformasi terbuka, demokrasi terbuka, maka kemudian NU menyambut aspirasi masyarakat NU itu dengan mengeluarkan namanya surat tugas kepada sejumlah pengurus NU untuk mendesain, untuk membuat rumusan-rumusan, untuk membuat pokok-pokok pikiran, untuk membuat apa namanya partai ini ke depan yang didirikan oleh NU ini.
Maka surat tugas itu diketuai oleh Kiai Ma'ruf Amin 5 orang, kemudian dibantu oleh 9 orang tim asistensi diketuai oleh Arifin Junaidi. Disitulah kemudian membuat satu mabda' siasi. Mabda' siasi itu berisi visi misi, pokok-pokok atau prinsip-prinsip berpolitik bagi partai yang didirikan oleh NU yang kemudian namanya menjadi PKB. Isinya ada 9. Di dalamnya mengandung itu tadi, pokok-pokok pikiran, prinsip-prinsip berpolitik, etika berpolitik, visi misi. Nah, itu ada di 9 itu, 9 di dalam mabda' siasi itu. Yang kedua, tim 5 dan tim 9 membuat kalau partai ini sudah berdiri, maka hubungannya apa dengan NU? Hubungan NU dengan partai yang didirikan namanya PKB itu adalah hubungan historis, hubungan kultural, dan hubungan aspiratif. Tidak struktural, betul, tapi historis. Historis ini nggak bisa hilang. Kultural, NU memiliki kekayaan tradisi keagamaan, tradisi pemikiran, tradisi sopan santun, adab, akhlak, dan segala macam. Kemudian aspiratif, pergerakan partai yang didirikan oleh NU ketika dia memperjuangkan gerakan politiknya di luar harus mencerminkan aspirasi Nahdlatul Ulama. Nah, setelah itu, setelah ini dirumuskan, termasuk di dalamnya adalah ADART, maka kemudian ditunjuklah menjadi deklarator untuk mengumumkan, mendeklarasikan bahwa NU di era reformasi setelah terkungkung sekian puluh tahun di era Orde Baru, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, era reformasi bebas untuk punya partai, maka 5 orang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, ini ada bukunya, Kiai Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum, Kiai Ilyas Ruhaiyat sebagai Rais Am, Kiai Mustafa Bisri sebagai Rais Syuriah, Kiai Mukhid Muzadi sebagai Rais Syuriah, dan Kiai Munasir Ali sebagai Rais Syuriah, sesepuh dan pinisbu. Inilah yang merepresentasikan NU, mewakili warga NU Nahdien seluruh Indonesia. Inilah partai NU. Tidak cukup di situ, jadi ada konsepnya,